Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Akmal dengan NIM 2414010164. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdin zinatahunna illa ma zahara minha walyadribna bihumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Adapun artinya dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ini, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,
Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian adapun asbabun nuzul dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ini, menurut para ulama tafsir, Quran surah An-Nur ayat 31 ini turun sebagai pedoman untuk menjaga kesucian diri dan kehormatan laki-laki serta perempuan. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ayat ini turun ketika terjadi kebiasaan sebagian masyarakat yang memandang lawan jenis dengan pandangan yang tidak terjaga. Allah kemudian menurunkan perintah kepada kaum mukmin laki-laki dan perempuan agar menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, serta memelihara auratnya. Kemudian adapun di ayat 31 juga berkaitan dengan kebiasaan perempuan Arab pada masa itu yang mengenakan kerudung tetapi membiarkannya terurai ke belakang sehingga leher, telinga, dan dada masih terlihat. Melalui ayat ini Allah memerintahkan perempuan mukmin untuk menjulurkan kerudung hingga menutupi dada sebagai untuk menjaga kehormatan dan kesopanan mereka. Kemudian adapun tafsir menurut para mufassir. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah terlebih dahulu memerintahkan laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Kemudian memberikan perintah yang sama kepada perempuan yang mukminah. Menurut beliau, menjaga pandangan merupakan salah satu cara menjaga kesucian hati dan menghindari perbuatan zina. Perintah mengenakan kerudung hingga menutupi dada menunjukkan kewajiban menjaga aurat dan kehormatan bagi perempuan. Kemudian adapun di dalam tafsir Al-Misbah, menurut Quraisyah, menundukkan pandangan bukan berarti tidak boleh melihat sama sekali, tetapi mengendalikan pandangan dari hal-hal yang diharamkan atau mendapatkan membangkitnya nafsu syahwat. Beliau juga menjelaskan bahwa tujuan berpakaian menurut ayat ini adalah menjaga kehormatannya, kesopanannya, dan identitas seorang mukmin tersebut. Perintah tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan sebagai upaya menjaga kemuliaan masyarakat. Kemudian adapun nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ini. Yang pertama ialah nilai-nilai pendidikan akidah, yaitu menaati perintah Allah sebagai wujud keimanan dan menyadari bahwa Allah mengetahui segala perbuatan manusia, baik tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, nilai pendidikan akhlak, yaitu menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesucian diri dan kehormatan. Kemudian adapun yang ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan moral, yaitu dapat mengendalikan hawa nafsu, menjaga etika dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan menghormati martabat diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang terakhir adapun nilai-nilai pendidikan sosial, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan saling menghormati. Kemudian mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan pelecehan atau kerusakan moral, dan membangun hubungan sosial berdasarkan kesopanan dan rasa saling menjaga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.